Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Yusuf Tech Channel. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang bagaimana sih kita mendesain PCB atau printed circuit board untuk kita jadikan project-project elektronika atau sejenisnya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita membutuhkan software untuk mendesainnya. Di sini saya menggunakan software yang bernama Easy Eda. Easy Eda. Bagi teman-teman yang mungkin belum download atau menginstal aplikasi ini, Easy Eda ini, teman-teman bisa download terlebih dahulu di Google Chrome. Teman-teman tinggal masukkan saja keywordnya itu download Easy Eda. Setelah itu teman-teman enter, kemudian teman-teman cari yang coba kita cek yang paling atas. Oh, bukan yang ini. Nih, coba teman-teman buka website yang ini, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa klik tombol download yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti teman-teman bisa diarahkan ke sini, diarahkan ke halaman berikutnya. Nanti di sini ada beberapa pilihan ya. Ada untuk Mac OS, ada Linux OS, dan untuk Windows. Jika teman-teman pakai Windows, teman-teman bisa langsung download saja. Di sini ada pilihan, ada yang 32 bit sama ada yang 64 bit. Nah, bedanya di mana? Teman-teman sesuaikan dengan versi sistem Windows-nya teman-teman ya. Disesuaikan jika teman-teman Windows yang memakai 32 bit, download yang 32 bit. Jika teman-teman memakai yang 64 bit, teman-teman download yang 64 bit. Nah, bagaimana caranya kita melihat berapa sih Windows kita bit yang Windows kita pakai? Teman-teman bisa langsung ke bagian icon disk PC sini. Langsung teman-teman klik properties. Nah, nanti di sini akan ketahuan nih ya. Di sistem tipenya, sistem type, di sini saya memakai 64 bit ya. Jadi saya harus mendownload yang versi 64 bit. Tapi jika di tulisan tadi itu angkanya 32 bit, maka teman-teman harus download yang 32 bit. Nah, karena sini sudah saya pernah download, jadi dia akan ada tambahan seperti ini. Tapi jika teman-teman belum download, nanti dia akan muncul tulisan start download ya, jika teman-teman memakai Internet Download Manager. Karena di sini saya sudah download ya. Proses instalasinya seperti biasa ya, teman-teman tinggal next saja. Kemudian kita lanjut ke softwarenya. Pertama kita buka softwarenya. Nah, ini tampilan awalnya ya dari Easy Eda. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuat akun atau bisa menggunakan mode tamu ya, atau guest mode. Di sini saya udah membuat akun, jadi saya tinggal login saja. Nah, ini sudah ya. Ini akun saya nih. Saya sudah masuk pakai akun. Nah, di sini sudah terlihat beberapa project yang sudah saya buat ya. Tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai membuat atau mendesain PCB yang akan kita praktekkan. Pertama kita klik menu file, lalu yang new. Lalu teman-teman pilih yang skematik untuk menggambar skemanya terlebih dahulu sebelum dijadikan PCB. Di sini ada tampilannya ya.
Di sini ada judulnya, ada company. Company itu kayak perusahaan kita namanya apa gitu. Nah, di sini ada siapa yang mendesain, ada tanggal, dan ada revisinya. Teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya di sini judulnya saya ganti desain PCB Yusuf Tech. Ya. Nah, nanti ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini lembar kerjanya nih. Di sini kita akan mendesainnya. Kalau misalnya kalian kurang, kalian bisa lebarin dengan cara mengubah angka yang ada di sini nih. Lebar berapa, tingginya berapa. Itu teman-teman sesuaikan. Oke. Langkah selanjutnya kita masukkan komponen yang kita butuhkan di dalam project kita. Nah, itu disesuaikan teman-teman ya. Projectnya butuh komponen apa aja. Nanti teman-teman tinggal cari di menu library. Teman-teman masukkan ke sini nih. Ini ada keyword, sini ada kolom pencarian. Teman-teman masukkan komponen yang ingin teman-teman cari. Misalkan saya ingin membuat regulator 12 volt. Dari 24 volt saya ingin turunkan ke 12 volt menggunakan IC regulator 7812 untuk regulatornya. Ya, teman-teman tinggal tulis saja. Misal di sini 7812 regulator. Nah, nanti di sini banyak ya. Tertulis 7812. Biasanya tulisannya itu kalau untuk IC itu LM ya. Saya tambahin LM. Nah, oke, di sini sudah ada ya. Nah, ini contohnya sudah ada ya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Sudah ada contohnya IC-nya dengan 3 kaki. Input di sebelah kiri. Di tengah itu ada ground. Dan yang paling kanan itu ada outputnya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari, ini juga ada nih, sama. Di sini saya akan memakai yang ini aja nih. Kita klik 2 kali. Nah, untuk zoom dan zoom outnya tinggal di scroll aja ya. Untuk zoom out di scroll ke atas, untuk zoom out scroll ke bawah, zoom in scroll ke atas. Oke. Nah, untuk memutar-mutar posisinya, kalian tinggal tekan spasi saja. Untuk menggeser-geser lembar kerja, kalian tinggal klik kanan pada mouse, tahan, lalu kalian geser-geser. Saya ingin desain di sini. Saya taruh di sini. Oke, sudah, klik kanan. Kemudian kita butuh yang namanya itu kapasitor ya, kapasitor elko yang ada polaritasnya. Misal saya memakai kapasitor berapa ya? Misal 100 mikrofarad ya misalnya. Contoh saja 100 UF misalnya 25 volt atau 35 volt. Nah, nanti di sini banyak. Nah, ada gambarnya ya. Saya pakai yang ini aja. Kita klik kanan, misal kita taruh sini deh. Bebas teman-teman mau taruh di mana aja. Saya contohkan saya taruh sini. Misal ya, karena ini cuman contoh project saja, saya buat sama aja kapasitornya. 100 mikrofarad di input, 100 mikrofarad di output. Oke. Kemudian setelah kita taruh komponen yang kita butuhkan untuk project kita, kita tinggal, oh ya, saya lupa satu lagi. Saya butuh yang namanya terminal block untuk inputnya dan outputnya. Saya tulis ini terminal block 2 pin. Nah, di sini sudah ada nih. Kita cari yang 2 pin, ada tidak ya? 2 pin. Ini ada nih kayaknya.
2 pin. Bukan yang ini. Ini 25. Kita cari coba kita tulis terminal block saja. Nah, coba ini. Oke. Di sini ada dua mesin pencariannya ya. Ada yang dari bawaannya ECEDA sama yang satu lagi LCSC Electronic. Saya coba cari di LCSC Electronic. Terminal block 2 pin. Oke, kita cari yang sesuai. Di sini banyak ya gambarnya ya. Kalian bisa lihat. Coba kita pindah ke halaman berikutnya. Coba ini. Oke, karena mungkin terlalu banyak ya, takutnya membuang waktu, kita ambil saja yang ini. Kita taruh untuk di bagian input dan bagian outputnya. Di sini outputnya. Oke. Setelah semua komponen yang dibutuhkan sudah terkumpul di lembar kerja, selanjutnya kita wiring atau instalasi jalurnya ya antar komponen. Oke. Di sini saya untuk wiringnya kalian tekan tombol yang ada di sini ya, yang wire ini kalian tekan. Nah, nanti otomatis akan ada garis-garis seperti ini. Teman-teman tinggal hubungkan saja antar komponen. Tarik. Nah, misal ini plus ya, kutub plusnya kapasitor tadi. Kita tarik, kita masukkan ke input dari IC regulator itu ya, IC regulator LM7812. Input plusnya masuk ke sini, lalu output plusnya itu, output plus IC regulator itu masuk ke bagian kapasitor. Di bagian plusnya kita tarik lagi ke pin terminal output. Oke, kemudian kita tarik yang bagian groundnya atau negatifnya, kita tarik. Oke, kita masukkan juga ke GND dari kaki IC regulatornya, kita sambung ke elko, lalu kita sambung ke bagian terminal block output. Oke, jika sudah seperti ini, sudah terhubung semuanya, merah artinya sudah terhubung nih, merah ini. Oke, sekarang waktunya kita save terlebih dahulu ya. File, save as, projectnya misalnya regulator 12 volt. Kita klik save. Oke, sukses. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung lihat ke hasil PCB ya.
ini kan masih apa, skematik atau skema. Kita akan rubah ke contoh PCB-nya dari project ini. Oke, setelah di save, teman-teman klik bagian ini nih, design, lalu pilih yang convert schematic to PCB. Teman-teman klik, dia akan processing sebentar. Nah, di sini ada ukuran PCB-nya ya, milimeter, copper layer, mungkin ketebalan tembaganya. Di sini ada juga ukuran untuk PCB-nya, teman-teman sesuaikan. Nah, ini ukuran untuk PCB-nya ya. Ini PCB-nya nih. Ini secara default dia menyesuaikan dengan komponen yang kita butuhkan. Jadi dia semakin banyak komponennya, nanti defaultnya itu akan menyesuaikan. Atau semakin besar ya, semakin banyak komponennya semakin besar ukuran PCB-nya. Oke, di sini kita ini terlebih dahulu. Di sini ada terminal blok 1. Berarti ini bagian input ya. Input saya taruh di sini. Kemudian ini outputnya saya taruh misalnya di sini. Kemudian ini ya, ini untuk IC regulatornya. Teman-teman taruh di sini. Ini setelah teman-teman sih mau taruh di mana aja. Tapi saya ini biar rapi, saya akan taruhnya di situ. Kemudian ini ada kapasitor. Kapasitor kita taruh di sini saja di bawahnya. Oke. Jika sudah seperti ini, jika komponennya sudah tertata dengan baik, selanjutnya kita wiring ulang ya. Di sini wiring untuk jalur yang murninya. Tadi kan cuma skematik kita di. Nah, sekarang ini untuk bagian yang wiring yang murninya, istilahnya bagian aslinya lah. Oke, di sini klik menu track, lalu arahkan ke komponen 1. Kita klik. Nah, kita sambung ke elko. Setelah dari elko kita masuk ke IC ya, bagian input. Kemudian oh ya, di sini kita ikuti. Maaf, saya tadi terbalik memposisikan terminal bloknya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini bagian kutub negatifnya atau groundnya kita sambung. Oh ya teman-teman, ini kan PCB-nya double layer. Nah, teman-teman bisa menggunakan nih jalur atas. Kita umpamakan yang merah ini jalur atas nih. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat jalur atas, misalnya kita bingung nih, mentok nih, jalurnya lewat mana ya? Udah sempit. Merah kan tidak mungkin bisa nembus nih. Sini kan soalnya kan di atas juga gitu, jadi tidak mungkin bisa lewat atas ya, tidak mungkin bisa dilewati. Teman-teman tinggal gunakan saja yang jalur bawah atau bottom layer karena ini double layer PCB-nya. Jadi teman-teman bisa bisa melewati. Teman-teman bisa lewati. Tapi karena saya sini bisa dilewati, saya masih pakai yang merah ini, yang bagian atas top layer. Oke,
kita sesuaikan sama petunjuknya dia. Nah, di sini misalnya saya terjebak nih. Misalnya, sebenarnya sih bisa lewat belakang, tapi setelah kita umpamakan kita terjebak, kita nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sini, karena ini kan bagian atas atau top layer. Tapi karena ini PCB-nya double layer, kita bisa pilih yang bottom atau bagian bawah. Jadi kita bisa menembus bagian jalur yang ada di top layer itu. Jadi dia tidak saling berhubungan kontak dengan yang jalur atas. Nah, itu ya, ini untuk groundnya ya, ground. Atau kalau teman-teman mau bedakan antara negatif dan positif juga bisa. Misalnya saya di sini hapus ya, saya pakai untuk jalur groundnya itu pakai yang biru saja. Nah, untuk ketebalan jalurnya, teman-teman bisa atur width yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya semakin besar arusnya kan otomatis semakin besar juga tembaganya yang harus kita buat. Misalnya saya untuk arus misalnya 2 ampere lah, misalnya lah, silakan 2 ampere. Saya di sini pilih yang 0,3 saja. Atau 1 juga boleh biar bisa lebih banyak arus yang masuk. Nah, sini nih. Saya rubah dulu 1. Nah, kemudian ini juga kita ubah menjadi 1 lebarnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita butuh yang namanya groundnya. Di sini ground itu yang biru, kita kelilingi seperti ini PCB-nya. Oke, kemudian yang top, yang atas, sorry. Oke. Jika sudah, klik garisnya yang putus-putus, lalu yang keep island ini kita yes kan. Nah, yang bagian merah juga kita yes kan bagian keep islandnya. Di sini sudah terlihat kah? Ini bagian atas yang merah, nih jalur merah itu bagian atas, dan jalur yang bagian bawah itu bottom layer kita pencet. Nah, dia sudah terlihat ya. Ini jalur bagian bawah nih, yang biru ini. Jadi dia tidak saling terhubung. Di sini kita juga bisa mengatur jarak antara bagian PCB-nya sama bagian jalurnya ya. Bisa di sini kita atur jaraknya misal untuk bagian yang biru, yang bagian bawah 0,3, dan untuk bagian atas 0,3 juga misalnya. Nah, ya, terlihat di sini dia agak lebih lebar dari yang sebelumnya. Jarak antara jalur dan PCB. Oke. Setelah kita buat seperti ini, oh ya teman-teman juga bisa menambahkan nama ya di sini, yang non copper, artinya dia bukan tembaga atau bukan jalur untuk antara komponen. Di sini kita bisa tulis teks di sini. Kita misalnya di sini kita tulis di sini ya.
Yusuf Tech misal. Nah, di sini teman-teman bisa taruh di mana aja, disesuaikan. Bisa taruh di sini atau taruh di sini. Jika dirasa terlalu terlalu kecil, teman-teman bisa ubah angkanya agar lebih tebal. Nah, yang line width ya, agar dia terlihat lebih tebal. Oke, setelah kita selesai desainnya, kita klik save. Setelah kita klik save, kita langsung bisa melihat hasilnya ya, hasil desain kita. Bisa model 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita di sini coba yang klik 2 dimensi dulu ya. Seperti apa jadinya? Nah, seperti ini ya jadinya ya. Untuk teman-teman juga bisa membuat warnanya ini sesuai keinginan teman-teman. Misalnya di sini kan biru nih, defaultnya biru. Teman bisa rubah jadi hijau, bisa rubah jadi merah, atau yang lain lah seterusnya. Di sini saya akan menggunakan defaultnya yaitu biru. Ini bagian 2 dimensi ya, kalau kita melihat hasil dari 2 dimensi. Tapi kita juga bisa melihatnya dengan 3 dimensi hasilnya. Caranya dengan klik tombol 3D yang ada di sini, 3D view, loading. Nah, di sini sudah ada ya komponennya. Ini kapasitornya, ini IC regulatornya. Untuk tadi terminal bloknya tidak ada di sini 3D-nya, model 3D-nya, karena tadi memang kita di awal itu tidak ada ya foto terminal bloknya seperti apa. Karena ini cuman project sekedar tutorial saja. Ya, ini di sini 3D view-nya. Teman-teman juga bisa koreksi lagi jalurnya apakah sudah benar atau belum. Di sini ada 2 jalur, ini yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Jadi dia tidak terhubung walaupun dia berseberangan sama yang di atas, karena ini PCB-nya double layer. Ya, seperti ini kira-kira hasilnya. Project sederhananya seperti ini. Ya, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Ya. Oke, untuk contoh lain misal saya sudah membuat banyak-banyak project seperti ini. Bisa dilihat di sini saya sudah membuat project misalnya transistor final Toshiba di bagian PCB-nya. Nah, seperti ini saya sudah pernah buat seperti ini. Ya. Ini bagian 2 dimensinya. Kita lihat 2 dimensi seperti apa. Nah ya, saya sudah pernah buat seperti ini. Dan kita juga bisa lihat 3D-nya. Ya. Nih. Contohnya seperti ini. Jika kalian sudah benar-benar paham desainnya, kalian bisa buat nih PCB untuk memparalel atau menserikan transistor final di amplifier contohnya. Kalian ingin desain sendiri PCB-nya, kalian bisa di sini. Di sini ada resistor kapur, ada transistor finalnya, Toshiba SC5200 dan SA1943. Banyak lagi sebenarnya. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apa, kalian tinggal tulis di kolom komentar atau DM saja via Instagram ya. Instagramnya bisa kalian lihat di sini, ada di sini.
ya di sini ya. Tunggu. Halang. Kita lihat yang 2 dimensinya saja. Ya. Ini Instagram saya ya, rb750gr3. Nama mikrotik. Kalian bisa DM kalau ingin bertanya atau apa. Kita sama-sama belajar. Jika mungkin saya ada salah perkataan dalam video ini atau apa, tolong dikoreksi karena kita sama-sama belajar. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.